Anda akan hidup lebih lama lagi. Nah, tadi Ustaz Siregar sudah menjelaskan tentang sakinah, mawaddah, warahmah. Mudah-mudahan kehidupan rumah tangga antum nanti betul-betul Allah beri ketenangan lahir dan batin. Tapi ketenangan lahir dan batin itu tidak ujuk-ujuk dapat begitu saja, butuh proses kerjasama kedua belah pihak. Apapun bentuk permainan, kerja tim penting. Antum nonton sepak bola, masing-masing pemain ngejar bola, seru nggak? Masing-masing pemain bawa bola, masing-masing ingin masukkan ke gawang, pasti penonton ngamuk. Kalau nggak TV dilempar, TV-nya dimatiin. Ini main bola atau keroyokan. Begitu juga rumah tangga butuh tim. Tim pertama adalah pasangan suami dan istri. Tim harus kompak. Kalau nggak kompak, bayangkanlah sebuah kapal antara kapten sama ABK nggak kompak, apa yang terjadi kapal? Sampai ke pelabuhan atau nabrak batu karang? Nabrak batu karang. Begitu juga dalam sebuah rumah tangga, kompak. Tadi kalau Ustaz Siregar menjelaskan secara dalil dan ayat, saya bicara dari hati ke hati. Sebab rumah tangga itu nanti banyak mainnya hati, mainnya perasaan yang banyak. Kalau hari ini Anda cinta, saling mencintai, walaupun kakanda menjanjikan bulan akan aku antar ke pangkuanmu, si Adinda pasti percaya. Tapi nanti setelah menikah, 3 bulan kemudian tidak datang bulan. Tapi hari ini jangan sampai ada bulan itu nempel dulu, ya. Ya, kita bersyukur alhamdulillah pasangan hari ini pasangan usianya sudah usia mapan, sudah siap nikah semua. Berarti kalau siap nikah, siap bertanggung jawab. Sebab kadang-kadang hari ini banyak anak-anak mau menikah tapi nggak mau bertanggung jawab. Nah, pagi ini dalam waktu yang singkat, sesingkat-singkatnya, apa yang kami sampaikan ini nanti bisa dijadikan tongkat dikala Anda berjalan. Tongkat fungsinya untuk menuntun kita, bisa juga untuk memukul. Dan bisa nanti kita jadikan bantal dikala mau tidur. Sewaktu mau tidur, dikenang apa yang dikatakan oleh kami, sehingga nanti perjalanan rumah tangga Anda bisa berjalan dengan baik. Bagaimana kita menilai gunung yang jauh? Maka kita akan menilai gunung itu indah. Waktu SD silakan anak-anak melukis pemandangan. Apa yang ada di memori kita? Gunung, matahari, laut, sawah. Dari jauh gunungnya indah. Indah sekali kita melukis dengan hijaunya gunung. Tapi setelah kita sampai ke kaki gunung, apa yang ada di memori kita? Terbayang nggak indahnya gunung dengan sebuah pemandangan yang sebenarnya di kaki gunung tadi? Bisa nggak Anda mengatakan saya akan mendaki saya, ya, saya akan capai puncak gunung tersebut? Bayangan kita indah. Tapi setelah di kaki gunung, hutannya besar, ada tiba-tiba nengok ada ular lewat, kok tidak sesuai dengan apa yang saya harapkan. Pas nak masuk muncul lagi babi hutan lain, grup. Pas nak masuk kedengar auman suara harimau. Kira-kira apa yang ada di memori Anda sewaktu Anda melihat gunung dari jauh, dan setelah Anda berada di kaki gunung dan di dalam gunung? Dan begitulah rumah tangga. Sewaktu Anda akan menempuh hidup rumah tangga, semuanya indah.
janjikanlah nanti setelah menikah kita kemana bang? Insya Allah kita ke pantai. Wah, terbayang sama bini, ini Bali nih. Dah menikah pantai Melor ini. Kan sama-sama pantai. Nah, ya kan? Nah itulah. Setelah menikah nanti insya Allah abang akan menafkahi, mencukupi kebutuhan rumah tangga, insya Allah. Sewaktu abang masih dalam proses bekerja, tiba-tiba setelah menikah abang kena panggil untuk di-resign karena perusahaan sudah tidak mampu lagi. Nah bagaimana sikap kita pada waktu itu? Bagaimana rasa Anda janji yang tidak terpenuhi? Nah artinya sebelum menikah, fungsi bimbingan pranikah, bimbingan catin ini adalah untuk membuat Anda setelah berumah tangga nanti bisa untuk saling mengingatkan. Kan Ustadz kemarin sudah mengatakan, Bang, yalah alhamdulillah kalau kita nggak diingatkan kemarin mungkin aku dah minta pulangkan ke orang tuaku. Kalau dulu sekitar 20 tahun yang lalu lagu pulangkan aku ke orang tuaku itu laku. Masih ingat nggak lagu pulangkan aku ke orang tuaku? Pulangkan saja. Masih ingat? Itu bukan zaman Anda kan? Bukan, itu zaman mak-mak kita. Masih apa nggak? Pulangkan saja aku ke orang tuaku. Kalau sekarang tidak, bini yang pulangkan lakinya ke orang tuanya. Nah, bukan bini, bukan laki lagi yang pulangkan lah. Ya, orang tua bini yang pulangkan laki-laki ke orang tuanya. Kenapa? Oh, kenapa kau pulangkan anakku? Tak becus, tak sesuai janji. Apa kata Tuhan? Tak sesuai ekspektasi. Nah, artinya bagi calon-calon suami, janganlah terlalu menjanjikan yang tinggi kepada calon istri kita. Kenapa? Wanita itu ingatannya kuat. Betul. Wanita ini ingatannya paling kuat. Laki-laki paling mudah lupa. Hari ini buat salah, dah minta maaf, dah iyalah memaafkan. Udah kita lupa, besok buat salah lagi. Yang istri tidak lupa gitu. Nah artinya ke depan nanti harus kita lalui bersama. Baik, yang pertama yang antum harus ingat, setelah berumah tangga nanti berarti agama Anda sudah sempurna. Yang tadi hari ini agama Anda baru setengah, nisfuddin. Ya. Nah, setelah Anda berumah tangga, agama Anda sudah sempurna. Nah, sempurnanya agama apabila pasangan tadi bisa saling ingat mengingatkan dalam ibadah. Kalau hari ini waktu kita belum berumah tangga, yang mengingatkan kita adalah mama kita. Biasanya kalau mama-mama kita zaman dahulu, setiap nelpon anaknya, yang pertama sekali ditanya kepada anaknya adalah, Din, Assalamualaikum ma, Waalaikumsalam. Din, sudah sholat? Itu mama kita dulu. Nah kalau mama sekarang, ya setelah sholat itu yang ditanya. Nah nanti setelah ada berumah tangga, istri selalu menanyakan suaminya di waktu-waktu sholat, Bang sudah sholat atau belum? Siap nggak? Siap nggak? Hanya sekedar itu aja kok berat. Nah yang kedua, si abang juga selalu menanyakan, Dek udah sholat? Setiap nelpon, enggak bang lagi halangan, langsung lesu abangnya. Langsung hilang semangat baliknya. Itu baru intermezzo. Tapi memanglah bagi kami laki-laki di saat istri tidak sholat itu sebuah cobaan buat kami. Ya. Nah itu yang pertama ya. Apa yang pertama? Saling dalam bentuk ibadah. Kenapa? Hidup ini adalah ibadah. Allah menciptakan kita adalah untuk ibadah. Jadi berumah tangganya Anda adalah ibadah. Poin itu harus betul-betul dicerna, kita pahami. Sebab rumah tangga di dalamnya adalah orang-orang yang tidak sholat, diisi oleh orang-orang yang tidak beribadah kepada Allah, tidak berzikir kepada Allah, tidak baca Quran, tidak sholat. Sebagaimana kata Ustaz Siregar tadi, tidak ada bedanya dengan nah tuh, setan dulu rajin sholat, tapi karena dia marah sama Nabi Adam, marah sama kita, akhirnya dia tak sholat. Tapi gara-gara tak sholat setan tuh, gara-gara takabur dia, tidak mau sujud sama Nabi Adam. Tapi
Saya tanya sama Anda, setan beriman nggak kepada Allah? Beriman. Ya. Manusia beriman nggak sama Allah? Yang bedakannya apa? Setan punya nafsu, manusia punya nafsu, sama nggak? Sama. Setan punya akal. Punya akal nggak setan? Punya. Kalau nggak punya akal nggak sampai di sini kita. Kita di surga semua sekarang. Iya kan? Akalnya lebih hebat daripada kita, sehingga tergelincirlah nenek moyang kita dikeluarkan dari surga, ditaruh di dunia. Untuk masuk lagi ke surga butuh kerja keras, butuh perjuangan. Coba kalau kita nggak ada Nabi Adam, nggak keluar dari surga, kira-kira kita di surga semua nggak? Nggak ada keturunan dong. Cuma Nabi tak punya anak. Nggak turun kan Nabi Adam ketemu Siti Hawa di bumi baru dia punya anak. Berarti kita nggak juga masuk surga, Nabi Adam juga. Tapi itu semuanya sudah skenario Allah. Allah sudah membuat aturannya, kadarnya, takdirnya, sehingga hari ini kita hidup sebagai manusia keturunan Nabi Adam, yang dulunya Adam di surga. Kita berharap nanti kita juga masuk surga bersama Nabi Adam. Nah, intinya di mana? Ibadah. Jadi kalau ada satu rumah tangga, ya, tidak sholat lakinya, tidak sholat bininya, kayak apa rumah tangganya? Dulu pernah kan kita di waktu SD, mungkin SD zaman saya masih ada loh. SD zaman ada. Waktu buku SD bahasa Indonesia masih ada nggak kisah kancil sama Pak Tani? Masih ada di SD antum. Nah, kisah kerbau sama Pak Tani masih ada nggak? Kisah kerbau dengan Pak Taninya nggak ada lagi? Tidak berkurang. Nah, ini kisah kerbau sama Pak Taninya. Ya, pagi-pagi sekali Pak Tani, ya, Ibu Tani membangunkan Pak Tani. Pak Tani, bangun. Berangkat ke sawah, mumpung masih pagi kerja, belum panas cuaca. Saya masih ngantuk, kata Pak Tani. Tetap bangun. Nah, nanti kalau Anda sudah berumah tangga, bini Anda membangunkan Anda, jangan marah gitu. Sebab bini inginkan Anda berangkat pagi-pagi bekerja supaya menghasilkan. Nah, Pak Tani, wedang sudah saya siapin, sarapan sudah siapin, berangkat lagi untuk membajak sawah. Nah, kalau sekarang Anda masih bisa berani sama bini, tapi kalau udah punya anak, kita nggak berani lagi sama bini gitu, ya. Nah, oke, berangkat petani sama kerbaunya ke sawah. Di tengah jalan kerbau bertanya, Pak Tani sudah sarapan apa belum? Belum, jawab Pak Tani. Apa kata kerbau sama dengan saya? Lalu Pak Tani sama kerbau ini sama-sama sarapan. Pak Tani sarapan pakai mulut, kerbau pakai apa? Mulut, sama kan? Sama-sama pakai mulut. Nah, sarapan Pak Tani sarapan ubi, kerbau sarapan rumput, sama nggak? Nah, itu agak beda sedikit. Tak lama kemudian turunlah Pak Tani membajak sawah. Tak lama kemudian kedengaran suara beduk, tak tum tum, Allahu Akbar. Kerbau nanya, Pak Tani itu suara apa? Itu suara beduk, kata Pak Tani. Kerbau bertanya lagi, beduk untuk apa? Untuk panggil orang sholat. Kerbau nanya lagi, Pak Tani sholat nggak? Enggak. Apa kata kerbau? Sama dengan? Nah, apa kata bos? Sama dengan saya. Jadi kalau Anda tidak sholat satu rumah, laki tak sholat, bini tak sholat, nanti ada mertua pun tak sholat, orang tua pun tak sholat, kumpul satu rumah, kumpul apa namanya? Masalah. Mau kumpul kebo? Jadi bukan itu. Kalau di kampung perumahan aja ada anak bujang gadis tinggal serumah belum nikah, kumpul kebo diusir nggak sama PRT PRW? Diusir. Lah kalau ada manusia kumpul satu rumah tidak sholat, perlu diusir nggak dari bumi? Artinya dari sekarang saya ingatkan, sholat jadi sebuah kewajiban untuk saling mengingatkan pasangan suami istri. Itu yang pertama. Oke. Yang kedua, komunikasi. Komunikasi itu akan menjadi indah apabila kedua belah pihak hatinya sama-sama bahagia. Tapi komunikasi akan jadi tidak indah apabila kedua belah pihak hatinya tidak bahagia.
Jadi tolong si suami harus mampu menjaga komunikasi yang baik dengan pasangan istrinya. Jangan mengeluarkan kata-kata yang kasar. Sesakit-sakit apa hati Anda, jangan mengeluarkan kalimat-kalimat kasar kepada istri Anda. Kenapa? Di saat Anda mengeluarkan kalimat kasar kepada istri Anda, satu, maka istri Anda akan menjawab 10 kalimat kasar kepada Anda. Ya, benar. 3 kita kata 9 kata dia. 9 kata dia kali 3 lagi. Jadi berilah kalimat-kalimat yang baik kepada istri Anda. Kenapa dia melawan? Karena Anda sudah mengajarkan dia untuk melawan. Wanita tidak ada yang melawan suaminya. Tapi apabila kita lihat dalam rumah tangga ada wanita melawan suaminya, disebabkan suaminya lah yang mengajarkan yang salah. Ingin Anda melawan suami Anda? Dari hati yang sangat dalam ingin Anda melawan suami Anda? Kenapa Anda melawan suami Anda? Karena suami Anda mengajarkan Anda untuk melawan. Itu komunikasi, ya, jaga itu. Tolong. Apapun kesalahan istri, janganlah mengeluarkan kalimat-kalimat yang merusak hatinya. Sebab saya katakan tadi, wanita tidak akan pernah melupakan kesalahan kita. 1000 kali kita berbuat salah, 1000 kali ada dalam memorinya. Tapi kita 1000 kali berbuat salah, ingat yang pertama saja. Yang selanjutnya tak pernah ingat. Yang mana ya? Abang lupa lah. Abang lupa lah. Bahwa ini bang terekam di memoriku bang. Nah, artinya janganlah melakukan kasar kalimat. Begitu juga istri. Ya, janganlah mengeluarkan kalimat-kalimat kasar kepada suami. Walaupun suami tidak membalasnya dengan kalimat-kalimat kasar, maka dia akan membalaskan dalam perbuatan dan tindak tanduknya. Jadi tolong saling menjaga mulut. Nah, begitu juga komunikasi HP. Coba, kalau di saat Anda sedang tidak saling berselisih, tidak enak paham, antum buka status atau WA, status lah. Kalimat itu kan biasa saja puisinya, tapi yang membaca pun ada masalah dengan kita. Bagaimana perasaan kita? Anda punya masalah, dia keluarkan pantun. Ya, wah ini pasti niat saya, hati saya, pasarnya balas lagi pantun atau puisi. Nah, artinya gunakanlah bahasa di handphone, bahasa orang yang tidak merasa. Yang kalau orang tidak ada hubungan, apapun kata-kata Anda, dia tidak merasakan. Tapi di saat Anda ada hubungan dan mengeluarkan satu kalimat, si A akan merasakan ini pasti untuk diri saya. Nah, itu jangan terlalu ditanggapin, jangan direspon. Nah, saya menyampaikan ini nanti dalam arti komunikasi baik. Beda. 3 menit aja bagus kan? 3 menit selanjutnya itu udah berbeda kisahnya. Nah, kalau bisa gosip lah yang positif-positif tentang azab kubur, azab jahannam. Ya kan? Positif-positif saja. Jangan membicarakan lagi orang lain, jangan membicarakan orang lain. Jadi bicarakan hal-hal yang positif. Kak, aku mau sekali, kakak bisa nggak ngajarkan aku masak patin? Kakak bisa nggak masak asam pedas? Itu aja. Kenapa hubungan daripada rumpi? Nah, jadi komunikasi dengan tetangga. Dan yang laki-laki juga, di mana Anda tinggal, segeralah untuk datang ke masjid yang terdekat di mana Anda tinggal. Sholatlah berjamaah di sana. Kenapa? Di saat sang istri mengenal lingkungannya, hubungan menjadi baik, tak terdengar suara kita akan ditanya, kemana lah Ani itu nggak nampak-nampak ya. Tapi kalau Aninya sombong dan songong, dah bau busuk aja keluar dari rumah. Mak, bau apa nih? Tengoklah bulan. Nah, tapi hendaknya jangan begitu. Nah, suami juga begitu. Di saat Anda sudah berumah tangga, ya, laksanakanlah sholat berjamaah di masjid di saat Anda berada di rumah. Supaya apa? Supaya jamaah laki-laki tahu Anda adalah keluarga mereka, bagian daripada mereka. Ya, kalau nggak bisa sholat zuhur, karena Anda bekerja, sholatlah asar kalau ada. Kalau nggak bisa sholat asar, sholat maghrib. Kalau nggak bisa maghrib, sholat isya. Kalau nggak bisa subuh, satu subuh saja, orang akan selalu mengingat Anda. Nah, istri itu harus ingatkan, bang, subuh bang, sholat subuh bang, ke masjid. Nah, itu istri yang baik. Ya, kenapa? Supaya nanti jamaah juga kalau ada apa-apa dia tahu, kemana lah Ali nggak nampak, 3 kali subuh nggak nampak.
Mungkin sakit, ayo kita tengok ke rumahnya. Nah, tapi di saat Ali tidak pernah berkomunikasi, apa yang terjadi? Anda sakit orang nggak tahu, orang tahu, itu juga orang nggak kenal kita tuh, maksudnya nggak pernah. Apakah bisa Anda telepon mama jam 12 malam, perutku sakit ma, kenapa tidak melahirkan? Nggak, mintalah tolong tetangga jahat saya, tetangga jahat semua mak sama saya mak, tak ada yang mau nolong. Kamu tak jahat sendiri, tak aku sendiri yang tak jahat, yang lain jahat semua, betul tak? Hah? Tidak, kamu yang jahat. Nah kalau gitu kamu lahirlah sendiri sana sama lakimu. Nah artinya komunikasi dengan lingkungan perlu diperbaiki. Kalau ada gotong royong, pergi gotong royong. Kalau ada orang narik infak sedekah, dibayar juga, walaupun sedikit, jangan banyak-banyak. Kan ada yang calon wali kota kan? Nah, kalau mau calon wali kota bolehlah sedekah banyak-banyaknya supaya dipilih lagi. Nah, kita kan tidak sedekahlah sesuai kemampuan. Nah yang kemudian pasangan yang selanjutnya, Anda juga harus jangan bawa ipar ke rumah kecuali ada orang tua atau kecuali ada kita. Jangan masukkan ipar ke rumah di saat suami kita tidak ada atau di saat istri kita tidak ada, sebab ipar itu adalah maut. Ya, itu pesan saya. Ini penting loh ya, saya ngomong apa adanya nih. Ini hal-hal yang nanti akan terjadi dalam rumah tangga Anda gitu. Yang kadang-kadang kita lupa, ipar itu adalah orang lain yang tidak boleh kita bersamanya gitu. Nah, yang selanjutnya, janganlah mencoba-coba untuk bermain judi online. Saya sarankan kepada Anda, kalau calon suami Anda ini adalah pemain judi online, saya sarankan gagalkan pernikahan Anda. Kalau saya sebagai ayah, saya akan menggagalkan dan saya menikah sama penjudi online. Sebab apa? Anda akan miskin seumur hidup. Dia akan miskinkan Anda gitu. Mungkin jilbab Anda pun akan dijualnya nanti. Ada tanya nggak sama calon-calon ini? Ada nggak di antara mereka yang pernah main judi online atau sampai sekarang masih main? Nanti tanya lagi ya, sebelum ijab kabul ya. Kenapa? Anda akan miskin saudaraku. Ya, berapapun kekayaan Anda tidak akan bisa. Sebab judi itu pertama kita dimenangkannya, seolah-olah kita menang, lalu kalah, dimenangkan lagi besar, kita naik lagi, ujung-ujungnya habis, tidak ada lagi. Nggak ada yang namanya penjudi itu menang selamanya. Yang menang itu siapanya? Bandarnya. Jadi pesan saya kepada akhwat, mbak-mbak, saya ingatkan kepada Anda, kalau Anda hari ini sudah pernah main judi online atau mencoba-coba judi online atau sudah terbiasa dengan judi online, usahakan berhentikan dari sekarang. Dan saya minta kepada calon istri, ya jangan sekarang nanti lahir pula aku pula kena sasaran. Ini gara-gara Pak Ustaz aku menjadi nikah nih, ditunggu aku sama calon lakimu. Ya, kenapa? Itu berisiko tinggi. Kenapa? Daripada Anda jadi janda setelah menikah, bagus sebelum menikah jangan jadi janda dulu. Kenapa? Saya pesan betul. Sebab beberapa orang datang ke rumah saya nangis, istrinya kena lakinya main judi online. Bang, Pak Ustaz tolong bantu. Kenapa? Pertama lakinya datang minta bantu, Ustaz, kenapa pinjamkan saya uang 5 juta? Untuk apa? Ya saya jujur ya sama Ustaz ya, istri saya marah-marah minta cerai. Kenapa? Ya ada 3 bulan gaji dia terima cuma 1 juta, 1 juta. Yang lainnya saya gunakan buat judi online. Lalu saya bohong, saya kira bahwa 4 juta untuk judi sekarang ini saya bisa menang. Dan ini saya kalah Ustaz. Pas saya gajian saya main lagi, kalah lagi Ustaz. Gajian saya main, kalah lagi Ustaz. Sekarang terancam rumah tangga bisa terus Ustaz. Saya bilang saya gak mau ngasih pinjam. Itu urusan kamu, bukan urusan saya. Akhirnya bercerailah dia. Kalau bercerai siapa yang jadi korban? Anak. Jadi saya pesan betul sama Anda, kalau calon-calon Anda ini pernah bermain judi online atau sudah kecanduan judi online dan siap berhenti bikin perjanjian pakai materai. Mau nggak? Pikir-pikir dulu ya, saya kasih waktu 1 detik. Penting kali, saya merasakan banyak orang
rumah tangga, rumah 3 lantai terjual gara-gara judi online. Iya betul. Kawan saya sendiri di Pemko, di otorita, pecat, miskin, pulang kampung bininya. Kira-kira semua orang kampung disambut nggak? Tidak, malu. Tapi mau pulang kemana? Tetap di Batam. Siapa yang kasih makan? Laki? Mau kerja di mana? Sebab di mana-mana kita sudah di blacklist. Setiap perusahaan itu punya jaringan sesama mereka. Nama Samsudin diberhentikan tanggal sekian bulan sekian, kasus judi online. Kasus judi online, penggelapan uang perusahaan dan lain-lain. Di rumah bini penggelapan gaji, nggak balik lagi, barang-barang dijual, sertifikat digadaikan, semua nggak bisa bayar. Maaf ya, jangan marah ya. Kira-kira kalau Anda ditolak sama calon Anda gara-gara itu, Anda penjudi online, Anda marah sama saya atau nunggu saya balik lewat mana? Nah, jadi pesan saya, tolonglah. Judi online itu akan membunuhmu secara perlahan dan menghancurkan rumah tanggamu secara mendadak. Anda merokok, silakanlah. Walaupun saya anjurkan jangan merokok. Tapi Anda merokok, paling satu bungkus harganya berapa? Berapa paling mahal rokok? Berapa paling mahal rokok? Istri adalah, wanita itu adalah paling hebat dibanding kita. Apapun jodohnya dan apapun pekerjaan suaminya, dia bisa mengimbangi. Itulah wanita, elastisnya wanita. Jadi jangan Anda sia-siakan wanita. Anda ada lihat inang-inang bawa motor becak? Ini suaminya bawa motor becak, ini inangnya mendampingi. Anaknya 3 orang. Malu gak inang-inang? Tidak. Karena dia yakin pekerjaan yang dilakukan ada halal. Jadi ada lihat pemulung, nah, mereka bekerja. Nah, lebih baik itu ada pada diri Anda daripada Anda harus menggadaikan harga diri Anda. Jadi pesan saya, judi online katakan tidak bagi pasangan Anda. Di saat pasangan Anda seperti itu, segera selesaikan, jangan larut-larut. Jangan sampai tiba-tiba datang orang menyuruh menagih uang hutang, Anda bingung. Tidak lama kemudian datang lagi orang, ibu harus segera kosongkan rumah. Kenapa? Saya nggak tahu, ini kan rumah saya. Iya memang rumah ibu, tapi sertifikatnya sudah kami pegang. Loh, kok bisa? Kira-kira kalau nyimpan sertifikat rumah apapun di rumah, suami istri sama-sama tahu nggak dapat nyimpannya? Sama-sama tahu kan? Nah, kira-kira suami kita bawa sertifikat diam-diam, banyak yang tahu nggak kita? Jarang kan? Bang, sertifikatnya di mana bang? Ada tuh, abang simpan di atas. Di atas mana? Tuh di atas. Di atas lemari. Terus, oh iyalah percaya kan? Datang tiba-tiba di atas mana? Adik, abang tidak simpan di atas lemari. Di mana? Di Adira. Nah, atau di mega pinjaman gitu. Nah, artinya kawan-kawan sekalian, cobalah apa yang saya sampaikan tadi itu sebagai pengukur kita. Yang pertama ibadah kita, yang kedua komunikasi kita, yang ketiga apa? Mandiri. Nah, kita datang ke Batam dari kampung kita masing-masing. Ada penduduk asli Batam, yang neneknya orang Batam, kakeknya orang Batam, ataunya orang Batam, ada. Kita perantau. Ada 2 pertanyaan saat kita pulang kampung.
Pertanyaan yang pertama, kita pulang kampung nih, ditanya sama orang kampung, Ani, kapan pulang? Pertanyaan yang kedua, Ani, kenapa pulang? Pilih yang mana? Kapan pulang atau kenapa pulang? Kapan pulang? Nah, kalau ditanya kapan pulang, berarti Anda sudah berhasil dari rantau, sukses di rantau. Tapi kalau tanya kenapa pulang, berarti orang di kampung belum mengharapkan pulangnya kita, tidak mengharapkan kedatangan kita. Nah, makanya setelah Anda berumah tangga nanti dan Anda tadinya satu begitu semangat bekerja keras, kalau setelah berdua lebih semangat lagi. Jadi setelah berumah tangga nanti, suami istri harus saling mendukung di dalam mengelola ekonomi. Anda jangan lama-lama berpikir jadi pekerja. Di saat Anda lama-lama jadi pekerja, Anda berada di zona nyaman, dan suatu saat kita diberhentikan dari pekerjaan kita, maka di saat itu kita akan menjadi orang yang linglung. Kenapa begitu? Anda diberhentikan pekerjaan karena perusahaan sudah ada peningkatan kualitas IT-nya. IT kita sebatas tahun 1998 sampai 2020. 2020 IT meningkat. Kemampuan IT kita sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan. Kira-kira perusahaan masih menggunakan kita atau tidak? Tidak. Maka perusahaan akan meresign kita dan akan menggantikan dengan tenaga yang lebih muda, yang lebih ahli IT-nya. Dan itu dirasakan oleh para pekerja Batam yang sudah merasa nyaman. Tiba-tiba dia diberhentikan dari pekerjaan karena perusahaan ini sifatnya semakin efisien ya bekerja, tapi semakin bagus produksi. Tingkat produksinya meningkat, tapi tingkat tenaga kerjanya menurun dengan menggunakan tenaga ahli atau teknologi, dan kita tidak mampu. Nah, kita tidak mampu itu akan menjadikan alasan bagi mereka memberhentikan kita. Jadi pesan saya, berpikirlah dari sekarang si istri membantu suaminya. Suami tetap bekerja, tapi sudah mulai punya cita-cita bersama, Bang. Nanti kalau kita sudah berumah tangga, apa yang bisa untuk meningkatkan ekonomi kita? Kenapa? Banyak pasangan gaduh, saling berantem di rumah, kebanyakan faktor ekonomi. Nah, Batam ke depan itu lebih pedih dibanding Jakarta. Nah, Jakarta masih ada wortel yang jatuh dari puncak Cisarua, masih ada daun di pinggir jalan yang tumbuh. Batam tidak. Jangankan itu, air aja Anda tidak akan bisa minum. Saya nggak nakut-nakutin, nanti nggak jadi nikah pula lah, nggak jadilah nikah kita, Bang. Kenapa? Takut aku tak mampu kasih nafkah kamu, katanya. Berhenti kawan, tidak. Kedepannya rezeki kita Allah yang ngatur. Cuma dari sekarang antum sudah mulai bermimpi untuk jadi pengusaha, Bang. Nanti kalau kita udah nikah, boleh nggak, Bang, aku bikin jualan depan kontrakan? Jualan apa? Ya mungkin jualan apa? Telur, ya Bang? Telur digulung, jual kue-kue, makanan ringan, jual es atau apapun. Saya tanya sama Anda, di saat calon atau istri Anda mengatakan demikian, apa yang ada di memori Anda? Jujur ya? Jadi bagus deh, alhamdulillah. Alamak, kau bikin malu aku pula. Belum nikah kita kau udah mau bikin malu. Kira-kira yang mana yang Anda berikan? Dukung atau tidak? Mensupport. Kenapa? Dia sudah mulai berpikir masa depan. Nanti, Bang, kalau udah nikah, Bang, HP saya ini udah rusak nih. Apa merek yang paling mahal? 16. Bang, nanti kalau kado belikan yang iPhone yang berapa tuh? 16 ya? 16 ya? Mak tengok gaji cuma sekian tapi iPhone. Udah mulai galau hati. Jadi nggak nikah nih. Ini belum apa ada banyak permintaan. Galau nggak? Galau nggak? Nah galau akhirnya, ayo mak. Ini pun
masih ngutang sama mama. Nikah sudah minta beli iPhone 16 pula. Artinya mintalah kepada suamimu yang kamu anggap suamimu mampu untuk memenuhinya, supaya hatinya nggak rusak. Kan kadang-kadang istri meminta kepada suami yang suami nggak mampu memenuhi tapi hatinya rusak. Kadang-kadang kami laki-laki itu udah diminta nggak mampu terpikir jadi kan? Ya tidak. Istri meminta, kami tak mampu tapi terpikir sambil jalan, ya Allah, teman lagi. Pikir kami. Ya kalau nggak ada longkang di depan, nggak ada longkang, masa longkang kami. Nah, artinya mintalah, ya. Nah di saat Allah beri kemudahan rezeki kepada suami-suamimu, menabunglah. Sebab Anda punya kebutuhan yang mendadak. Nah pada ini saya sarankan, kalau istri diberi rezeki sama suami, simpanlah sedikit, tapi jangan kasih tahu suamimu. Kenapa? Kalau tahu dia nanya, tabung yang kemarin itu masih ada, kamu kan nyimpan. Nah itu bahaya. Simpanlah. Suatu saat nanti, di saat suami tidak punya pekerjaan atau baru berhenti pekerjaan atau ada yang nagih hutang atau ada perlu yang dibayar, kita bisa menjadi penyelamat. Dan juga suami janganlah pelit sama istri. Jangan membanding-bandingkan istri kita dengan istri orang lain. Paling pantang bini. Dia tengoklah lihat bini sebelah tu deh, bini orang tu deh. Kenapa? Tengoklah bajunya. Tengok, iya ya. Bajunya apa? Dia pakai baju agak bagus. Awak dari pagi sampai besok baju long dress terus. Lah saya ingat begini ya. Artinya, tidak usah dibandingkan. Pergi ke pasar, tengok ukuran baju bini, beli. Nah, kasih dia pakai ini deh. Oh bang, makasih bang. Bini nggak merasa dan bangga. Begitu juga si istri. Tengoklah, maaf ya, ini kita bicara dari hati ke hati. Tengoklah suami kita dan tengoklah suami orang lain di dalam orang lain memberikan pelayanan sama suaminya. Ya waktu saya mau menikah, mertua saya, kamu mau sama anak saya? Ya pak. Kalau mau sama anak saya tunggu tahun depan. Kenapa pak? Anak saya akan saya ajar ngurus rumah tangga. Memang anak apa pak? Ya anak saya belum pandai masak. Anak saya belum pandai ngurus rumah. Ya udah, saya tunggu 1 tahun. Kalau ada kan pacaran 1 tahun. Kalau saya nunggu 1 tahun, kenalnya baru sehari itu, suruh nunggu pula. Ya udahlah. Kiranya setelah menikah, diajarlah anaknya, ya pandai masak, pandai ngurus rumah. Maaf, ini apa namanya? Bahasa Jawanya apa nih? Enggak tahu bahasa Jawanya. Apa bahasa Jawanya? Wah ini blasteran juga ada banyak. Ya. Sepele. Kita mau berangkat kerja nih. Kira-kira kancing baju hilang nih bang. Tengok bini lagi main HP pagi-pagi. Apa yang ada di memori Anda? Ya. Emosi. Ya. Jadi pasangan istri perhatikan kebutuhan kerja laki. Walaupun pakaian itu pakai luar pakai apa ya? Baju PT, usahakan dia berangkat itu baju yang sudah kita cuci. Kadang-kadang saya nggak tega dengan kawan-kawan yang ke Marco Polo itu, baju seminggu yang dia pakai itu juga yang dipakai yang belum dicuci. Sedangkan Anda menunggukan uang rezeki dari dia, tapi Anda tidak pernah memperhatikan baju yang dia pakai. Jadi pakaian kerja kita Anda perhatikan. Apapun pekerjaan suami kita, itulah rezeki kita. Dengar baik-baik ya. Jangan pernah Anda membandingkan, ya enggak ya itu ya, pegawai negeri, golongannya tinggi, enggak kayak kamu. Jangan bandingkan laki-laki kamu dengan itu. Orang kaya juga kadang-kadang enak ya, jadi orang kayak gitu ya. Nggak banyak pikiran, nggak banyak tuntutan. Jadi kalau kita membandingkan, maka tidak akan pernah sempurna. Maka pesan saya, jangan pernah Anda membandingkan diri Anda dengan orang lain. Siapapun jodohmu, itulah jodohmu. Kecuali kamu dikawin paksa. Ada yang dikawin paksa?
Kata bapakmu, kalau kau tak nikah sama anak itu laki-laki itu, kau jangan sebut aku bapakmu lagi. Ada nggak? Ada? Dipaksa? Kalau kamu tak kawin sama anak orang itu, kau tak boleh pulang ke rumah lagi. Ada nggak? Nah, karena Anda suka sama suka, berarti itu adalah jodoh Anda. Maka jodoh Anda itu harus Anda jaga dengan baik. Apa jaganya? Jaga makanannya. Jangan sampai dia berpikir makan ke tempat yang lain. Berarti Anda harus pandai masak. Tanyakan sama calon mertua Anda, mak, abang itu suka lauk apa, masakan apa. Kemudian setiap dia pulang dari bekerja, ada buka tudung nampak. Ada nasi, ada sambal, ada sayur walaupun sederhana. Tapi jangan sampai setiap pulang suamimu buka tudung nasi yang kemarin. Tengok sambal-sambal yang kemarin. Itu kalau dia sabar mungkin dia tutup tudung baik-baik. Kalau nggak sabar tudung tak sampai keluar. Ya, tolong ya jaga makanan dia. Di saat Anda mampu menjaga makanan dia selalu nelpon, akan pulang selalu nelpon, Dek, di rumah masak apa, Dek? Oh enak loh bang, jengkol dibakar loh. Oh, dibakar satu apa? Enggak bang, satu rumah. Satu rumah dibakar. Jengkolnya satu, yang dibakar satu rumah. Jangan begitu. Pokoknya berikan kejutan-kejutan terus sama suamimu, sehingga suamimu waktu pulang ke rumah dia nggak tengok kiri kanan lagi. Walaupun ada yang pakai celana pendek nggak tertarik, walaupun menor kayak orang habis kelahiran nggak tertarik. Kenapa? Suaminya, istri di rumah tetap lebih baik. Pesan saya ini, kita bicara dari hati lagi, ya. Kenapa suami nengok kiri kanan? Karena di rumah pemandangan nggak bagus. Ya, jangan marah, ya. Bentar ya. Jadi, yang mana? Oh, belum terjaga, saya lagi mesti catat. Ya. Sampai di mana makan ya? Nah, jaga makanan suamimu. Kalau bisa berangkat kerja sudah dibekalin masak dari rumah. Insya Allah seberat-berat pekerjaan di PT di mana saja, melihat nasi yang kamu masak, wajah kamu muncul di situ, senyum dia. Halo, maaf, sedih aku dengar. Ya, senang dia, Allah barokahkanlah pekerjaanku ini, Allah, walaupun pekerjaanku berat di galangan kapal berpanas-panas, tapi tengok nasi yang dimasak istrinya jadi semangat lagi. Jangan kayak maaf ya, saya apa adanya loh ya. Itu setiap berangkat ke sini laki-laki itu beli lontong, beli pecel, beli nasi bungkus. Lah ngapain ini bininya di rumah? Padahal bayangkanlah kalau dia mengeluarkan uang 20.000 satu hari, pagi 10.000, ada nggak nasi 10.000 sekarang? Kenyang nggak? Kenyang juga? Kenyang? Oke lah, 10.000, pagi 10.000, siang 10.000, sore 10.000, 30.000, sebulan berapa? 900 bisa nggak untuk makan satu bulan? Bisa lebih. Nah, jadi usahakanlah masak. Kami dulu, saya pun kalau berangkat kerja di rumah udah masak, makan. Paling sekali-sekali. Sampai-sampai ada kawan bawa nasi bekal, dah sama-sama pegawai. Ada juga yang punya takut sama bini nampaknya nih. Bawa nasi di rumah terus. Ini bukan takut sama bini masalahnya, ini kena sayang sama bini gitu. Kalau takut sama bini beda, ya. Oke, kemudian jaga matanya. Bagaimana cara menjaga mata suami? Usahakan suami itu memandang kita tetap selalu cantik sebagaimana mereka memandang hari ini. Saya tanya, Anda memandang orang-orang ini cantik nggak sekarang? Cantik kan? Kalau nggak cantik, nggak mungkin Anda akan menikahi dia. Nah, hendaknya itu dipertahankan sampai kapanpun. Bagaimana? Ya, jaga fisik kita, jaga bau badan kita. Baju daster yang dipakai malam itu nggak usah dipakai malam lagi. Ini dah 3 malam masih itu juga dipakai. Ketiak kita jaga. Nah, maaf, setelah Anda berumah tangga, bukan lahir saja yang harus dipenuhi, tapi batin juga harus dipenuhi. Tapi sang pengisi batin, baunya beda tipis. Ya, dengan bau yang tidak ini ya
Tapi ya kan ini, dia nggak akan ngomong. Kenapa? Kalau dia ngomong takut tersinggung. Dia tiap bau kali lah. Singgung nggak? Saudara, tersinggung nggak? Tersinggung nggak Anda bilang? Tersinggung. Nah, jangan sampai dia ngomong kayak gitu, Anda dah sadar. Oh iya, maaf. Itu penting. Kenapa? Kami mengalaminya. Bukan kalau begitu Ustaz Siregar? Iya. Nah, istri yang paham kebutuhan suami, insya Allah rumah tangganya akan bertahan lama. Ya. Dan juga perhatian pakaian suami. Janganlah sampai pernah aku baca di YouTube, di YouTube di mana? Di TikTok ya. Aku juga sudah baca juga, tapi sudah pandai main TikTok. Bang, aku mau ke mall bang, katanya. Minta uang bang untuk beli ini beli itu. Tengok abang lagi jadi kolor koyak. Ya kan? Tak jadi bininya minta. Nah, Anda perhatikan jangan sampai suami Anda memakai kolor koyak. Makanya Anda diberikan sebagai bendahara. Anda harus mampu tengok kebutuhan laki. Nampaknya kolor abang ini sudah koyak, tidak mungkin dia pakai mah. Dah awak belikan saja, nggak usah bilang. Jangan sedikit-sedikit lapor, bang aku belikan ya bang, nak belikan berapa nggak usah, belikan saja. Nanti pas dia buka lemari, alamak baru nampaknya deh. Alhamdulillah, sayangnya nambah. Jangan diminta uangnya dia kasih. Nah begitu juga istri. Kalau nengok, maaf ya ini rumah tangga ya, nengok celana dalamnya udah kuning, masih itu dipakai bini, dibiarkan juga sama laki, berarti tidak ada uangnya. Nah Anda jangan belikan, biar dia beli sendiri. Kalau Anda belikan, tidak akan ketemu barangnya. Ya, malu kan tebang, pagi-pagi untuk bini, mak saya betul sama bininya. Kalau itu laki orang maklum gitu, ya, kasih uang deh, kita belanja yuk. Artinya uang itu menentukan, tapi uang juga bisa merusak segala-galanya. Nah, jadi perhatikan ya, pakaian laki itu. Ini satu lagi maaf, kalau kami kerja ini sering ini yang koyak nih. Apa namanya? Jahitan ini ya. Nah perhatikan, jadi saat Anda nyuci, tengok, perhatikan apa dari pakaian suami kita yang koyak atau yang nggak beres lagi, langsung dirapikan. Suami akan menilai istri yang baik itu dari hal yang terkecil dia mampu menyelesaikan. Jangan sampai pagi-pagi suami dah ngomel-ngomel, mana ini, mana itu, nggak ada, saya mau kerja buru-buru. Perhatikan kaos kakinya. Pokoknya perhatikanlah kebutuhan lahirnya. Insya Allah kebutuhan lahir ada juga akan diperhatikan. Nah itu sangat penting dalam rumah tangga nanti. Ya, dalam urusan ekonomi Anda berusaha untuk sukses secepat mungkin, jangan lama-lama. Ya, dalam urusan kebutuhan suami betul-betul Anda perhatikan. Apapun pekerjaan suami itu adalah rezeki Anda. Jangan pernah menuntut. Dulu pernah nggak belanja sama istri? Dek, pekerjaan itu segini deh, kamu bisa nerima nggak? Kan biasa kan bahasa klasiknya kayak gitu. Oh bisa bang, nggak apa-apa bang, rezeki abang adalah rezeki aku, uang abang adalah uang aku. Betul? Uangmu, uangku, uangku bukan uangmu. Itu akan terjadi nanti. Kalau sekarang bolehlah bayar bakso, bang biar adik aja yang bayarin bakso dulu. 3 kali, mobil juga ini. Ada motor nggak dia? Makan bakso aku terus yang bayar. Nah artinya perbaiki ekonomi Anda, jadilah pengusaha, jadilah bos, jadilah orang yang merdeka dalam ekonomi. Di saat Anda merdeka dalam ekonomi, maka Anda akan nyaman. Enak jadi bos, enak jadi anak buah. Bos. Kenapa? Bos enak marahin anak buah. Ada nggak anak buah marahin bos? Ada, tapi dari belakang. Dari belakang kan? Sering kan kita nak marahin bos dari belakang kan? Apa sih gue memang bilang gue nggak tahu. Nah, bos enak. Gaji bos ada nggak lebih tinggi dari gaji anak buah? Ada nggak lebih besar dari bos? Pasti gaji bos lebih besar. Nah, kalau jadi anak buah nggak enak. Pekerjaan kita diatur, jam 8 sudah harus sampai di PT, jam 5 baru keluar, jam 12 siang harus beristirahat. Kita diatur. Gaji juga diatur. Kalau enggak 1 koma, 2 koma. Kalau enggak 2 koma, 3 koma. Belum sampai
sampai tanggal 3 sudah koma. Nah, artinya Anda belum merdeka. Setelah Anda berumah tangga, berpikirlah untuk jadi orang merdeka dalam ekonomi. Di sana Anda bekerja juga Anda bisa mengembangkan ekonomi. Untuk berdagang tidak mesti harus buka lapak. Handphone saja bisa untuk berdagang nggak? Bisa. Bisa, Anda bisa berdagang. Anda bisa memasukkan apa saja, menjual apa saja. Tapi kalau nggak mungkin pakai handphone, tengok yang Anda apa bisa kita lakukan? Artinya jangan gengsi dalam untuk berekonomi sukses. Saya waktu baru tinggal di Batam, kerja saya apa? Saya cuma guru ngaji, ikro, a, ba, ta saja, nggak sampai ya, cuma sampai sa dan ja. Lalu saya penjual kerupuk keliling. Nah, saya pedagang minyak wangi keliling. Setelah saya berumah tangga, ada tuntutan. Nah, artinya hari ini Allah menakdirkan kerja keras. Saya punya lembaga pendidikan. Mungkin kalau orang dapur 12 tahu lah, yang paling ujung, ya, Pondok Pesantren An-Nikmah. Kemudian saya pun alhamdulillah jadi pegawai. Nah, artinya menjelang usia 40 tahun Anda berdua, kami dulu, istri saya nikah sama istri saya umurnya 20, umur saya 27 tahun, beda 7 tahun. Jauh anak orang dari Tasikmalaya sana. Kami memulai dari nol. Nah, Anda juga harus begitu. Memulailah dari nol, insya Allah akan mencapai angka yang besar. Berjuanglah berumah tangga, sakinah, mawaddah warahmah. Tapi ekonomi juga harus berjuang. Sebab sakinah, mawaddah warahmah, kalau makannya tiap hari, makan tempe, ikan asin, tempe, ikan asin, bisa sakinah, mawaddah warahmah? Nggak bisa, ngamuk ini. Artinya Anda semangat dalam berjuang, menikah, agama Anda sudah sempurna, komunikasi Anda harus perbaiki, jangan masukkan ipar, jangan judi online, apalagi mandiri secepat mungkin, apalagi itu yang ingat ya, lebih ingat kan? Yang begitulah kita banyak yang tidak ingat daripada ingat. Tapi yang terpenting sekarang, ingat binimu, ingat kamu sudah menikah. Ya, ingat kamu sudah menikah, ingat Anda sudah menikah. Artinya mantan-mantan lama di delete semua. Ya, walaupun ada di Facebook, ya, walaupun ada di TikTok, walaupun ada di Instagram, itu nggak usah dipelajari. Sebab istri kita paling ahli untuk membongkar HP kita. Saya mah ini pengalaman ya. Ini setiap malam ini sensor nih. Yang sudah saya hapus sebulan yang lalu tetap ketangkap juga. Sehebat-hebat teknologi laki-laki, teknologi wanita lebih hebat. Ini kok ada apa nih bang? Kenapa? Kok ada panggilan? Kok balas memanggil? Siapa nih? Kalau diinterogasi bini kalah pula sama Densus 88. Jangan sampai Anda diinterogasi oleh bini. Artinya jadilah laki yang baik. Jadilah laki yang baik. Insya Allah bini Anda akan baik. Tapi di saat Anda jadi laki yang tidak baik, maka bini Anda tidak baik. Nah, ini pengalaman juga waktu saya naik Maxim kemarin. Saya kira kan naik nih. Kira ada supirnya ibu-ibu. Kan banyak supir Maxim ibu-ibu nih. Coba bayangkan, ibu-ibu itu beresiko nggak kalau dia bawa mobil jadi Maxim? Beresiko. Nah, karena saya pilih Maxim, berceritalah. Bercerita ujung-ujung sampai bertanya, Bapak kerja di mana? Pas saya begini, saya di mana? Ini Pak mau tanya Pak, padahal tak tahu untuk dia tidak. Ini suaminya selingkuh Pak.
Jadi udah lama selingkuh. Nah, istrinya juga selingkuh Pak katanya. Dan sama-sama dia punya anak. Sewaktu dia menikah sama-sama nggak punya anak. Akhirnya mencari. Nah, istri mengatakan, kamu aja bisa selingkuh, aku pun juga bisa. Itu jangan. Bagi laki-laki selingkuh dengan 100 wanita, dia tetap laki-laki. Bagi wanita ikut-ikutan selingkuh dengan satu laki-laki, dia sudah bukan wanita lagi. Dia disebut PEP, LALA, POOKO, pelakor. Laki-laki pernah nggak disebut pelakor? Enggak. Jadi nggak usah Anda balas kejahatan mereka. Kejahatan mereka itu disebabkan kita juga yang tidak melayani. Artinya berikan dia pelayanan yang tadi apa? Senangkan matanya, senangkan perutnya. Sekarang senangkan batinnya. Kapanpun laki pulang ke rumah dan itu adalah lakimu dan dia minta jatah, kapanpun jangan ditolak. Di saat dia minta berarti dia punya kebutuhan. Nah, maaf ya kita agak sedikit ini. Kenapa suami di saat meminta berarti dia sedang butuh. Di saat Anda tolak, buntu otaknya. Ya, buntu otaknya. Kecuali Anda lagi halangan. Lagi halangan pun juga pun kita harus tetap membahagiakan dia. Bagaimana cara jepit di pintu sana? Kalau nggak bisa jepit pintu, jepit di paha. Selesai urusan. Ini penting, ya. Nggak apa-apa ya, vulgar ya. Jangan sampai nanti gara-gara ditolak, pergi panti pijit, pergi ke hotel. Batam ini semuanya hotel-hotel orang gila semua nih, ya. Coba kalau kalian jalan Sabtu malam Minggu, di hotel itu penuh motor, penuh mobil. Kira-kira motor sama mobil itu orang mana? Orang Batam kah atau orang Tanjung Pinang atau orang Tenggaru? Orang Batam. Siapa tuh? Suami daripada suami-suami kita, anak daripada anak-anak kita. Mungkin suami kita tidak mendapati kebutuhannya di rumah, dia cari kebutuhan yang lain. Kalau sudah kayak gitu, maka rumah tangga kita tidak akan bisa berjalan dengan baik. Sampai suami istri pun sedang puasa sunnah, aku lagi puasa sunnah lah bang, nanti malam. Tidak, pahalanya lebih besar kau melayani suamimu dibanding puasa tadi. Nah, kecuali kalau puasa Ramadan, ya, kalau dia paksa juga puasa Ramadan, potong burungnya tuh. Ya, kalau puasa Ramadan jangan, haram hukumnya. Dendanya pun juga besar, tak mungkin kita. Kalau malam Ramadan boleh. Nah, artinya senangkan batinnya, kebutuhannya. Jangan dinolak. Kami para laki-laki ini kalau ditolak tuh mudah kecewa, langsung mudah mengambil keputusan. Kecuali Anda berhalangan. Nah, jadi puaskan matanya, berdandanlah dengan baik. Puaskan perutnya, kasih makanlah dengan kenyang. Puaskan batinnya, layani dia dengan baik kebutuhan batinnya. Insya Allah kalau laki-laki kebutuhan batinnya terlayani, Anda suruh nyuci 3 baskom, dia nyuci itu. Nah, kami sudah mengalami. Kalau ada dapat jatah tuh pagi-pagi rajin tuh nyapu rumah, rajin sekali. Nah, sampai baju kotor diangkat cuci ya. Kan senang. Laki-laki tuh obatnya hanya itu saja, nggak usah yang lain-lain. Yang itu kau tolak, kau kasih makan yang enak, akan dimakannya. Belikanlah ayam bakar, ayam panggang, ayam rebus, semuanya ada akan dimakan. Yang mau makan ayam mentah juga dimakan. Artinya penting itu saja kawan-kawannya. Karena dari kesehatan juga akan datang, dan saya kelamaan juga nanti kekenyangan pula. Intinya jadilah rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah. Ingat pesan-pesan saya tadi, mudah-mudahan itu bisa membawa kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.